Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktarina dengan NIM 2304225. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan masyarakat Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama yaitu masa kerajaan. Masa kerajaan ini yaitu terjadi pada abad ke-4 sampai abad ke-16. Masa kerajaan di Indonesia dimulai sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan kemudian kerajaan Islam. Yang mana kerajaan Hindu Buddha ini yaitu Kerajaan Kutai pada abad ke-4. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Buktinya dari keberadaannya adalah prasasti Yupa. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berlokasi di Jawa Barat, dikenal lewat prasasti Ciaruteun yang menyebutkan Raja Purnawarman. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Kemudian ada Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapanya. Kemudian untuk kerajaan Islam di sini yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kemudian ada Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Kemudian ada Kerajaan Aceh, Banten, Mataram, dan Gorontalo juga muncul sebagai pusat kekuatan Islam. Nah, masa kerajaan ini membentuk sistem sosial budaya dan pemerintahan awal di Nusantara, serta memperkaya tradisi yang masih diwarisi hingga kini. Selanjutnya itu ada masa penjajahan, yaitu pada abad ke-16 sampai abad ke-20. Masa penjajahan ini dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah. Masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia oleh penjajah. Penjajahan ini membawa perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Yang mana bangsa Eropa di sini yaitu ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang datang ke Indonesia, serta Jepang. Untuk bangsa Portugis sendiri yaitu pada tahun 1509 sampai 1641. Portugis pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1511, kemudian menguasai jalur perdagangan. Mereka kemudian dikalahkan oleh Belanda. Kemudian Spanyol lebih banyak berorientasi di wilayah timur seperti Maluku sebelum fokus ke Filipina. Kemudian Belanda. Untuk Belanda yaitu dari tahun 1602 sampai 1942, di mana yang kebijakan yang dilakukan oleh Belanda ini yang pertama yaitu membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah. Setelah VOC bangkrut, Belanda langsung menguasai Hindia Belanda. Kemudian ada sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Kemudian politik etis. Pada tahun 1901, Belanda mengklaim menjalankan balas budi dengan membuka pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Kemudian Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang mengusir Belanda dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Meskipun pendek, masa ini penuh penderitaan akibat kerja paksa, yaitu Romusa. Selanjutnya, yaitu masa pergerakan kemerdekaan yang terjadi pada awal abad ke-20. Kesadaran nasional untuk merdeka muncul pada awal abad ke-20. Kemudian didirikan berbagai organisasi penggerak seperti Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908.
Budi Utomo berdiri sebagai organisasi pemuda intelektual pertama. Kemudian Sarekat Islam pada tahun 1912. Kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1929 menegaskan semangat persatuan dalam satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, selama pendudukan Jepang, gerakan kemerdekaan semakin menguat. Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, masa kemerdekaan pada tahun 1945. Masa kemerdekaan ini diwarnai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara yang baru lahir. Pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian adanya konferensi Meja Bundar pada 1949 mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 1950-an, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer, namun tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Pada tahun 1960-an, di bawah Presiden Soekarno, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin dengan semangat anti-imperialisme. Konflik ideologi memuncak dengan peristiwa G30 SPKI pada 1965. Kemudian masa reformasi, yaitu 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan memulai era Orde Baru. Namun, krisis ekonomi pada 1997 dan gerakan mahasiswa mendorong Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Era reformasi ini dimulai dengan jatuhnya Soeharto dan kembalinya demokrasi. Nah, presiden pada era setelah reformasi ini yaitu ada B.J. Habibie yang membuka kebebasan pers dan memulihkan ekonomi. Kemudian ada Abdurrahman Wahid atau Gus Nur, perannya meningkatkan pluralisme. Kemudian ada Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Perubahan sosial pada era reformasi ini yaitu demokrasi lebih kuat dengan kebebasan pers dan hak asasi manusia, kemajuan teknologi dan digitalisasi mempercepat perubahan sosial dan ekonomi, kemudian tetap terdapat tantangan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan polarisasi politik masih ada. Nah, untuk masa sekarang ini, masyarakat Indonesia tetap menghadapi tantangan dan peluang seperti perubahan iklim, pandemi, dan persaingan ekonomi. Indonesia menjadi negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Indonesia terus berupaya untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah Indonesia mencatat perjalanan panjang yang dimulai dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang berkembang melalui perdagangan hingga masa penjajahan yang membawa eksploitasi sumber daya alam dan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia mencapai puncaknya pada 1945 dengan proklamasi kemerdekaan dan pengakuan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi periode reformasi yang membawa sistem pemerintahan, demokrasi, dan kini terus menghadapi tantangan global dengan berusaha mencapai kemajuan dalam berbagai sektor. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.